Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Audi Ramadan Sidaputar dari kelas 11 MIPA D, absen 4. Saya Mustafa Ramadan dari kelas 11 MIPA D, nomor absen saya 2. Nama saya Faris, kelas 11 MIPA D, absen 15. Saya Sarafia Darfi dari kelas 11 MIPA D, absen 35. Saya Wildan Ilza Mona Okaf, absen 39. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang Indische Partij. Indie Party, terutama latar belakang berdiri, tokoh pendiri, program, tujuan, semboyan, dan peristiwa berakhir. Latar belakang berdiri Indische Partij atau IP merupakan salah satu organisasi yang berdiri pada era pergerakan nasional di Indonesia pada awal abad ke-20. Sejarah perjuangan perhimpunan perhaluan politik yang cukup keras digagas oleh 3 serangkai. 3 serangkai terdiri dari Ernest Dewes Dekar, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Mereka mendirikan Indische Partij di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 25 Desember 1912. Nyoman Dekar dalam Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia pada tahun 1993 menyebutkan bahwa Indische Partij adalah kebangsaan di era pergerakan nasional yang memiliki program jelas untuk semangat nasionalisme. Tokoh pendiri Indie Party ada 3. Yang pertama yaitu Ernest Francois Eugene Dewes Dekker, adalah seorang keturunan Belanda yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Ia adalah wartawan, penulis, sekaligus aktivis politik yang hidup di antara kedua identitas. Kedua, Cipto Mangunkusumo. Cipto adalah putra seorang priayi di Ambarawa, Jawa Tengah, yang berhasil sekolah di Stovia. Cipto berkontribusi dalam berdirinya Budi Utomo pada 1908, kemudian membangun organisasi yang lebih inklusif yaitu Indie Party. Yang ketiga, Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah aktivis politik, penulis, dan guru yang berasal dari Pakualaman, Yogyakarta. Ia aktif menyoroti diskriminasi yang tumbuh terhadap kalangan pribumi, terutama dalam bidang pendidikan. Program dari Indische Partij yaitu 1. Menyerap cita-cita nasional Hindia atau Indonesia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. 3. Memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antara agama atau antar agama. 4. Membesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. 5. Berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. 6. Dalam pelajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Tujuan Indische Partij: pertama, bangun rasa patriotisme terhadap tanah air. Kedua, memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras. Ketiga, memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan mengembangkan individu ke aktivitas yang lebih besar secara teknis dan memperkuat kekuatan batin dalam sosial kesusilaan. Keempat, memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan. Kelima, meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah budaya Hindia. Keenam, memberantas usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarianisme. Ketujuh, memperbaiki keadaan sosioekonomi bangsa Hindia, terutama dengan memperkuat mereka yang ekonominya lemah. Kedelapan, mengadakan unifikasi, perluasan, pedalaman, menghindiakan pengajaran dan yang semua hal tersebut ditunjukkan kepada kepentingan ekonomi Hindia. Kesembilan, berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua rakyat, semua orang Hindia. Kesepuluh, memperkuat daya rakyat Hindia untuk mempertahankan tanah air dari serangan asing. 11, memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan. Semboyan dari Indische Partij. Yang pertama, Indie los van Holland, atau artinya India bebas dari Belanda. Yang kedua, Indie for India, atau artinya Indonesia untuk orang Indonesia. Peristiwa berakhir. Organisasi Indische Partij melalui Suwardi Suryaningrat menulis artikel berjudul Als ik in Nederlander was, andekan aku seorang Belanda, yang bernada sarkastis atau menyindir pemerintah kolonial Belanda. Tulisannya itu kemudian membuat Suwardi Suryaningrat ditangkap.
tulisan yang disusul penangkapan Suaridi Suryaningrat itu kemudian membuat Cipto Mangunkusumo membuat tulisan yang berjudul Cards of Risk, yang juga ditulis dengan nada sarkasme. Tulisan ini juga berakibat pada penangkapan Cipto Mangunkusumo oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dries Dekker yang masih bebas juga tidak tinggal diam dengan penangkapan kedua rekannya itu. Ernest Dries Dekker kemudian membuat tulisan yang berjudul Onze Helden, Cipto Mangunkusumo and Suaridi Suryaningrat, pahlawan kita Cipto Mangunkusumo dan Suaridi Suryaningrat, yang berujung pada penangkapan juga. Lalu ketiga tokoh ini kemudian mengalami masa pembuangan dikarenakan dianggap membangkang dan berbahaya pada kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi Indische Partij juga ditetapkan sebagai organisasi politik terlarang sehingga dibekukan izinnya. Kenyataan ini membuat organisasi Indische Partij akhirnya bubar pada 4 Maret 1913 dan sebagian anggotanya membentuk Rijksunion dan Komite Bumi Putra. Dari penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa Indische Partij adalah organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Sarekat Islam. Organisasi ini merupakan organisasi pertama secara tegas menyatakan berpolitik. Dengan demikian, Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Keistimewaan Indische Partij adalah usianya yang pendek, tetapi anggaran dasarnya dijadikan program politik pertama di Indonesia.